Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm going to explain the material about the preparing structures and written expressions, especially for the TOEFL test. Actually, this is only the part 1. Okay, so it means that I'm going to try to continue for the part 2. Okay. For the preparing structures and written expressions, ada beberapa komponen dari grammar especially yang harus kita pelajari, yang harus kita review kembali. Salah satunya adalah seperti modal. Kenapa sih kita mesti mereview semua ini? Karena dalam soal-soal structure dan written expressions itu ada banyak sekali kayak modal, stances, terus ada word order, terus ada kayak gerund, passive voice. Itu semua harus kita bisa review terlebih dahulu. Nah, itu adalah salah satu strategisnya untuk mengerjakan soal structures dan written expression especially for the TOEFL test. Oke, saya akan lanjut untuk modals di sini. Kalian tahu kan apa itu modals? Modals itu adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb, atau juga kita bisa katakan modal itu sebagai helping verb. Oke, modal itu ada shall, should, will, would, can, could, may, might, must. Nah, di sini saya hanya menjelaskan part yang di sini saja yang sudah saya tulis. Jadi kita akan coba lihat perbedaannya. What is the differences between shall and should, will, would, can, could, may, might, and must. Oke, kita akan coba bahas satu-satu ya. Next, shall and should. Oke, shall and should. Di sini ada beberapa definisinya. Yang pertama, untuk shall itu showing future with subject I or we. Oke, kalian tahu kan yang namanya simple present future. Nah, yang namanya future berarti sesuatu yang akan terjadi. Nah, untuk shall ini biasanya digunakan untuk subjek I or we. For example, I shall go to campus next year. Saya akan pergi ke kampus tahun depan. Oke, get it? Next, yang kedua, shall ini bisa diartikan sebagai promise, janji. Contohnya, you shall have a motorbike. Kamu janji mau punya motor, bike. Oke, kamu akan dapat sepeda. Motorbike di sini bukan motor ya. Motorbike itu sepeda. Oke, paham? Oke, yang ketiga adalah threat, ancaman. Oke, contohnya adalah contohnya, you shall be punished if you do that. Kamu akan dihukum jika kamu melakukan itu. Nah, itu shall yang berarti ancaman. How about should? Oke, sekarang kita bisa lihat di sini should. Yang pertama adalah bentuk past dari shall. Sebenarnya should ini bentuk past dari shall tuh maksudnya jika kalimat tersebut berada pada anak kalimat. For example, I shall that I should go. Saya mengatakan bahwa saya akan pergi di sini. Oke. Yang kedua, mengandung arti seharusnya. For example, you should arrange the paper. Kamu harus menyusun kertas. Oke, get it? Oke, the third one is mengandung arti suggestion. Kalian tahu suggestion kan? Oke, suggestion di sini contohnya adalah if you are tired, you should take a rest. Kalau kamu lelah, kamu sebaiknya istirahat. Oke, jadi sekarang kita bisa lihat ya dari 6 kalimat ini masing-masing 3. Oh, ternyata shall itu bisa digunakan ketika kita ingin menunjukkan kalimat future, ketika kita ingin promise, ketika ingin mengancam sesuatu atau membuat sebuah kalimat ancaman, ketika kita ingin membuat sebuah kalimat dalam bentuk past, ketika kita ingin membuat kalimat yang maknanya adalah seharusnya, dan suggestion. Jadi jelas di sini sangat berbeda between shall and should. Oke. Sudah paham ya? Sekarang kita akan coba lanjut. How about will and would? Ini sebenarnya tidak jauh dari
shall and should. Oke, untuk will and would di sini kita akan coba lihat yang will. Will di sini katanya yang pertama adalah untuk bentuk future, sama seperti shall yang tadi. Cuma bedanya adalah kalau shall itu ini khusus untuk subjek I and we. But for will berarti selain subjek I and we itu menggunakan will. Contohnya, I will go to Singapore tomorrow. Nah, kenapa di sini I menggunakan will juga? Katanya I dan we itu dia menggunakan shall. Oke, sekarang saya akan coba jelaskan. Jadi di sini kalau will itu sebenarnya bisa untuk semua subjek. Oke, kalau yang shall tadi boleh kamu menggunakan shall tapi khusus untuk I and we saja. Selain itu jangan. Paham sampai di sini ya? Berarti kalau will boleh semuanya menggunakan, tapi kalau shall khusus untuk I and we. Next, yang kedua. Oh ya, sorry. Ini pun sama, maknanya adalah akan. Saya akan pergi ke Singapore tomorrow. Saya akan pergi ke Singapore besok. Oke, sekarang yang kedua. Promise, janji. Contohnya adalah, I will study hard if you give me your book. Saya akan belajar dengan giat jika kamu memberikan saya bukumu. Nah, di sini janji kan, berarti dia janji akan belajar dengan giat kalau kamu kasih buku kamu ke saya. Sekarang yang ketiga, untuk polite request. Jadi ketika kita ingin meminta sesuatu, kalian bisa menggunakan will. For example, will you help me please? Oke. Jadi seperti itu. Ada 3 kalimat yang bisa kalian gunakan jika kalian ingin menggunakan kata will. Sekarang bagaimana dengan kata would? Would past tense dari will. Sama jika ini posisinya berada di anak kalimat. For example, he said he would go. Dia bilang dia akan pergi. Oke. Terus yang kedua, more polite request. Ini lebih polite lagi, lebih sopan lagi untuk request daripada will. Contohnya, would you close the door please? Oke. Di sini kalian bisa menggunakan kata would ya kalau pengen more polite request. Sekarang yang ketiga, oke, di sini berarti want kalau ditambah like jadinya would like, artinya want. Contohnya gini maksudnya. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan kata would like, itu artinya adalah want, ingin. For example, would you like an iced tea? Oke, would you like, inginkah kamu sebuah iced tea? Es teh maksudnya di sini. Nah, jadi kalian bisa menggunakan would like. Oke, would like di sini berarti artinya adalah want. Oke, jelas beda ya. Berarti antara will dan would penggunaannya mereka punya masing-masing. Sama, di sini will kita bisa gunakan dalam 3 kondisi dan would juga sama. Next, can and could. Oke, untuk can and could. Saya taunya can itu artinya katanya dapat. Ya, betul, dapat, bisa. Sekarang bagaimana perbedaan antara can dan could? Saya akan jelaskan yang pertama adalah can. Can di sini dikatakan bahwa ability at present. Jadi kemampuan saat ini, kemampuan saya pada saat ini. For example, I can speak English. Saya dapat berbicara bahasa Inggris. Oke, yang kedua, can juga bisa diartikan sebagai permission. Can I go out? Oke, dapatkah saya pergi? Bisakah saya pergi? Oke, sekarang yang could. Could di sini adalah bentuk pas dari can. Sama posisinya dia sebagai anak kalimat. For example, I said that I could study hard. Saya berkata bahwa saya dapat belajar dengan giat. Di sini sudah jelas bedanya ya. Oke, sekarang yang kedua, ability in the past. Tadi kalau yang can, ability at the present. Kalau yang could, ability in the past. When I was young, I could swim well. Ketika saya kecil,
atau ketika saya muda dulu, I could swim well. I could swim well di sini berarti saya dapat berenang dengan baik. Itu dulu waktu saya masih kecil, waktu saya masih muda. Nah, jadi jelas ya, ability in the past itu berbeda dengan ability at present. Kalau kamu pengen ngomongin ability, mungkin sampai saat ini kamu masih bisa, kamu gunakan yang can. Tapi kalau mungkin udah nggak bisa lagi sekarang, pakainya could. Jadi jelas beda ya. Sekarang yang ketiga adalah permissions. Nah, ini permissionsnya more polite. For example, could I borrow your pen, please? Oke, jelas di sini. Kalau tadi permissionsnya dia kurang polite. Can I go out? Tapi kalau di sini lebih polite lagi. Next, may and might. Oke, may and might atau kita biasa kenal may and might ini artinya bolehkah? Atau bisa juga mungkin, mungkinkah? Sekarang kita lihat di sini, may. May ini bisa diartikan the first one is the permissions. May I go home now? Bolehkah saya pulang sekarang? Oke. Dua, may juga bisa diartikan sebagai possibility. He may come late. Dia mungkin datangnya telat. How about might? Might pas dari may. Sama posisinya dia sebagai anak kalimat. Contohnya, he said that he might go home. Dia bilang dia boleh pulang. Oke. Yang kedua, sama probability, she might be late. Dia mungkin telat. Jadi jelas ya perbedaan di sini penggunaan antara may and might. Oke, the last. Di sini must. Must diartikan yang pertama adalah harus. You must study hard. Kamu harus belajar dengan giat. Oke, yang kedua, pasti. Jerry sold the new car, he must be rich. Jerry katanya menjual mobil itu. Dia pasti kaya, karena dia punya banyak uang habis jual mobil. Seperti itu ya. Jadi di sini mas, kalau kamu pengen pakai kata membuat kalimat harus atau pasti, boleh menggunakan kata must di sini. Oke, get it untuk modal. Jadi di sini modal hanya beberapa poin saja yang saya jelaskan. Nah, di sini silakan kalian coba sendiri untuk praktisnya mengerjakan soal modals biar kalian banyak praktis, kalian akan lebih paham lagi. Di sini saya sediakan ada 10 soal. Oke, multiple choice. Silakan kalian bisa coba. Nanti silakan kalian coba lihat di sini. Oh, ternyata ini seperti ini. Oh, pengerjaannya seperti ini. Jadi semakin kalian banyak praktis, akan semakin banyak paham atau mengerti, ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan saya akan menjelaskan tentang passive voice, Passive voice. Sebenarnya passive voice ini sudah sering sekali kita dengar, bahkan dalam pelajaran bahasa Indonesia pun kalimat pasif pun ada. Oke, di sini coba kita lihat untuk passive voice. Passive voice itu the most important thing or persons become subject of the sentences. Jadi gini, kalau passive voice itu kita memposisikan subjek yang ingin dijelaskan itu posisinya berada di depan. Kalau kalimat aktif contohnya gini, saya makan roti. Ini dalam bahasa Indonesia. Saya makan roti. Berarti itu kalimat aktif. Bagaimana dengan pasifnya? Kita balik subjeknya. Roti dimakan oleh saya. Seperti itu. Ya. Jadi kita putar si subjeknya itu yang tadinya objek, dia menjadi subjek. Oke, paham ya? Nah, untuk passive voice di sini pola kalimatnya adalah subject plus to be plus past participle. Oke, untuk passive voice di sini kita menggunakan kata kerja ketiga dan pasti ada to be juga. Di sini saya akan coba jelaskan berbagai macam tenses yang kita coba untuk menerapkan passive voice. Yang pertama, present tense. Ini tidak asing lagi ya. Untuk present tense itu nanti rumus passive voice-nya adalah subject plus to be nya di sini ada is, ada am, ada are.
Kalian masih ingat tentunya siapa yang menggunakan is, siapa yang menggunakan am, siapa yang menggunakan are. Dan jangan lupa nanti menggunakan kata kerja ketiga dalam kalimat pasif, bukan dalam kalimat present tense ya. Aktif, sorry. Oke, karena aktifnya contohnya seperti ini. He drinks a cup of coffee. Dia minum secangkir kopi. Itu kalimat aktif. Sekarang kita lihat di sini. He dia sebagai subjek. Drinks dia sebagai verb, a cup of coffee-nya dia sebagai keterangan. Sekarang dia minum segelas kopi. Ketika kita ingin merubah menjadi kalimat pasif, di sini kita pindahkan si objek dia menjadi subjek. A cup of coffee. Nah, sekarang di kalimat pasif yang menjadi subjek bukan lagi he, tapi yang menjadi subjek adalah a cup of coffee. A cup of coffee is drunk. Nah, ingat, lihat di rumus ini. Untuk membuat kalimat pasif dalam present tense harus menggunakan to be antara is, am, are. Sekarang karena di sini subjeknya cuma satu, makanya to be-nya menggunakan is. Drunk by him. Di sini di sini kata kerjanya berubah menjadi drunk. Karena di sini wajib yang namanya passive voice, dia menggunakan kata kerja ketiga. Dari drinks berubah menjadi drunk. Oke, paham? Oke, dapat ya di sini. Sekarang yang kedua. Kita akan mencoba membuat kalimat passive voice jika kalimatnya adalah bentuknya past tense. Di sini subjek, to be-nya was were, verb 3. Contoh kalimat aktifnya. He drank a cup of coffee. Sekarang berubahnya menjadi a cup of coffee was drunk by him. Lihat, objek menjadi subjek, to be-nya was. Kenapa? Karena coffee-nya only a cup, satu. Drunk by him. Di sini pakai verb 3. Sekarang yang ketiga, simple future. Di sini simple future, contoh kalimatnya adalah di sini ada subjek. Untuk rumusnya will or shall plus be, ada penambahan be. Be di sini bukan be to be ya. Nanti kita akan lihat contoh kalimat ya. Plus verb 3. For example, he will drink a cup of coffee. Dia akan minum secangkir kopi. Ketika kita berubah menjadi kalimat pasif, a cup of coffee will be. Oke, paham sampai di sini ya? Drunk by him. Oke, jelas. Di sini kalau will or shall harus ada be-nya. Bukan be to be kayak is mr atau was were. No, be-nya ya tetap be. Oke, next. Present continuous. Rumusnya adalah subject plus to be-nya di sini is mr plus being plus verb 3. For example, he is drinking a cup of coffee. Dia sedang minum secangkir kopi. Oke, ketika kita balik, a cup of coffee is being drunk by him. Secangkir kopi sedang diminum olehnya. Nya di sini yang tadi dia laki-laki. Jadi tinggal dirubah aja. Yang tadinya sebagai objek dirubah sebagai subjek. Jangan lupa kalau continuous adalah to be plus being verb 3. Sekarang yang terakhir, present perfect tense. Rumusnya adalah subject plus has or have plus been plus verb 3. Nah, kalau pakai perfect nanti ada penambahan been. Ya, contohnya, he has drunk a cup of coffee. Dia sudah minum secangkir kopi. So, a cup of coffee has been drunk by him. Secangkir kopi sudah diminum olehnya. Jadi jelas di sini ya. Jadi yang di kotak-kotak ini bukan rumus dari tenses present continuous atau present perfect atau present tense atau past tense atau future, tapi ini bentuk kalimat passive voice
rumusnya dalam kalimat present tense, past tense, simple future, present continuous, and present perfect. Jadi, kalau untuk passive voice, semuanya menggunakan kata kerja ketiga dengan penambahan be to be masing-masing. Is are, was were, ada be, di sini ada being, ada to be being, ada juga been. Oke, sudah jelas ya? Nah, di sini juga sama. Saya memberikan praktis, di sini ada 10 soal multiple choice. Silakan kalian praktis sendiri di sini agar kalian lebih paham lagi dalam memahami kalimat passive voice. Oke, sudah jelas. Jadi dalam sesi part 1 ini saya menjelaskan preparation for the structure and written expressions only modal and passive voice. Do you get it? Semoga kalian bisa lebih paham lagi. Sampai ketemu di next part. Jangan lupa di subscribe and like for this channel untuk bisa lebih berkembang lagi. Thank you very much. See you. Bye.